حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وذرياتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وشيخنا ورب أرواحنا كيف جدي الدين بن كهل الخير وشيخنا مربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السلام وإلى الشيخ محمد ناوي البدري وأصولهم وفرائهم إن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Sekarang bacaannya pasal yang kedua. Al-Faslu Tsani. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslu Tsani. Al-Faslu Tsani. Fi huquqiz zawji. Fi huquqiz zawji. Al-wajibati. Al-wajibati. Ala zawjati. Ala zawjati. Qala Allah Ta'ala. في سورة النساء الرجال قوامون على النساء أي مسلطون على تأديبهن بما فضل الله به بعضهم أي الرجال على بعض أي النساء وبما أنفقوا أي عليهن من أموالهم في نكاحهن كالمهر والنفقة. قال المفسرون
تفضيل الرجال عليهن من وجوه كثيرة حقيقية وشرعية فمن الأول أن عقولهم وعلومهم أكثر وقلوبهم على الأعمال الشاقة أصبر وكذلك القوة والكتابة غالبا والفروسية وفيهم العلماء والإمامة الكبرى والصغرى والجهاد والأذان والخطبة والجمعة والاعتكاف والشهادة في الحدود والقصاص والأنكحة ونحوها وزيادة الميراث والتعصيب وتحمل الدية وولاية النكاح والطلاق والرجعة وعدد الأزواج وإليهم الانتساب ومن الثاني عطية المهر والنفقة ونحوهما كذا في الزواجر لابن حجر فالصالحات قانتات أي مطيعات لأزواجهن حافظات للغيب أي لما يجب عليها حفظه أي حال غيبة أزواجهن من الفروج وأموال الزوج وسره وأمتعة بيته بما حفظ الله أي بحفظ إياهن بحفظه إياهن tambahin kurang hak tuh bihibzihi tambahin di kitab nggak ada haknya ada nggak? Ada tuh ada situ oh ada iya bihibzihi iyahunna wa bitaufiqihi lahunna au bil wasiyati minhu ta'ala alaihinna au binahyihinna anil mukhalafati wa an abi hurairata radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nisa'i imra'atun idza nazarta ilaiha sarratka wa in amartaha
ata'atka wa idh ghibta anha hafizatka fi malika wa nafsiha. Allahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullah wa ala man naf'a bihi wa idrakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala radiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu tsani fi huquqiz zawjil wajibati 'ala zawjati. Pasal yang kedua tentang hak-hak suami yang wajib atas seorang istri. Kalau dibilang hak suami berarti kewajiban istri. Kalau dibilang hak-hak istri berarti kewajiban suami. Nah ini sekarang pengarang rahimahullah dia mengatakan akan dibahas insyaallah tentang hak-hak suami yang wajib atas seorang istri. Qala Allah Ta'ala fi suratin Nisa'i. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i. Laki-laki itu qawwamuna. Qawwamun tafsirnya adalah ay musallatuna ala ta'dibihinna. Laki-laki, para suami itu diberi wewenang oleh Allah, diberi tugas oleh Allah untuk mendidik istri-istrinya. Jadi kewajiban siapa itu? Kewajiban suami. Ada kewajiban suami untuk mendidik istri-istrinya itu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i, tafsirnya musallatuna ala ta'dibihinna. Para suami qawwamuna tafsirnya musallatuna ala ta'dibihinna, diberikan tugas oleh Allah, diberikan wewenang oleh Allah untuk mendidik istri-istri mereka. Bima faddalallahu bihi ba'dahum ayyir rijali ala ba'din ayyin nisa'i. Yang pertama Allah anugerahkan sebagian laki-laki atas sebagian perempuan. Jadi Allah lebihkan demikian. Kelebihan suami, kelebihan laki-laki itu demikian. Yang pertama tadi Allah berikan musallatuna ala ta'dibihinna. Allah berikan wewenang, Allah berikan tugas untuk mendidik istri-istrinya. Bima faddalallahu bihi ba'dahum ayyir rijali ala ba'din ayyin nisa'i. Itu yang pertama. Yang kedua, wa bima anfaqu ay alaihinna min amwalihim fi nikahihinna. Yang kedua, Allah berikan wewenang untuk mendidik istri-istrinya bima anfaqu min amwalihim. Pertama dilebihkan. Laki-laki ada kelebihannya ketimbang perempuan. Yang kedua, karena laki-laki itu mereka menginfakkan, mereka membelanjakan harta mereka untuk istri-istri mereka pada waktu menikahkannya. Yang pertama apa? Kal mahri, contohnya mahar. Mas kawin kewajiban siapa? Kewajiban suami itu, kewajiban laki-laki. Itu pertama tuh. Makanya Allah lebihkan, Allah berikan kelebihan laki-laki ketimbang perempuan. Allah berikan wewenang laki-laki suami untuk mendidik istrinya tadi. Yang kedua, bima anfaqu ay alaihinna min amwalihim. Laki-laki lah yang wajib untuk memberikan apa? Memberikan nafkah. Nafkah yang pertama mahar, yang kedua nafkah. Jadi yang pertama mahar, kewajiban suami memberikan mahar. Mau maharnya tunai atau dia ngutang maka diperbolehkan. Tapi yang penting adalah poinnya mahar kewajiban siapa? Kewajiban suami atau kewajiban laki-laki. Wan nafaqati, juga nafkah kewajiban seorang apa? Seorang suami itu. Qala al-mufassiruna, berkata ulama-ulama tafsir, tafdirul rijali alaihinna min wujuhin katsiratin haqiqiyatin wa syar'iyyatin. Allah lebihkan para laki, para suami ketimbang istrinya, ketimbang perempuan dari beraneka ragam segi yang sangat banyak.
Yang pertama ada aspek atau segi yang sifatnya hakiki. Yang kedua syar'iyah, ada yang hakikatnya, ada yang secara hukum agama. Jadi laki-laki Allah lebihkan ketimbang perempuan, para suami Allah lebihkan ketimbang istrinya. Yang pertama itu dari berbagai macam aspek segi yang sangat banyak. Yang pertama segi ditinjau dari segi apa? Dari segi hakikatnya. Emang hakikatnya suami Allah lebihkan ketimbang istri, laki-laki Allah lebihkan ketimbang perempuan-perempuan. Yang kedua secara hukum apa? Secara hukum syara', secara hukum agama. Bagaimana uraiannya, rinciannya? Faminal awwali, yang pertama, berarti laki-laki Allah lebihkan ketimbang perempuan ditinjau dari segi apa ini? Hakikatnya ini. Faminal awwali anna ukulahum wa ulumahum aktsaru. Akal laki-laki dan ilmu laki-laki lebih banyak. Itu yang pertama, itu laki-laki Allah lebihkan ketimbang perempuan dari aspek yang pertama, yaitu segi tinjauannya, segi atau aspek tadi secara hakikatnya. Akal laki-laki, ilmu laki-laki lebih apa? Lebih banyak. Makanya malu kalau laki-laki lebih apa? Lebih bodoh. Iya, malu itu. Karena laki-laki Allah berikan, Allah anugerahkan kelebihan akalnya dan ilmunya lebih apa? Lebih banyak. Ini Allah yang katakan. Yang kedua, wa qulubahum 'alal a'mali syaqqati asbaru, dan hati laki-laki itu dalam menanggung pekerjaan yang berat asbaru, lebih sangat sabar ketimbang perempuan. Laki-laki lebih apa? Lebih sabar tuh. Kerja berat, capek, peras keringat. Laki-laki hati mereka lebih sangat sabar ketimbang perempuan. Itu yang kedua, tinjauan secara hakikat bahwasanya Allah lebihkan laki-laki ketimbang perempuan. Jadi yang pertama tadi akal laki-laki dan ilmu laki-laki lebih apa? Lebih banyak. Yang kedua, hati laki-laki dalam menanggung pekerjaan yang sangat berat lebih apa? Lebih sabar. Kemudian yang ketiga, wa kadzalikal quwwatu, kekuatan laki-laki ketimbang perempuan lebih sangat banyak. Lebih kuat mana? Laki-laki itu. Makanya Allah anugerahkan demikian. Allah lebihkan laki-laki ketimbang perempuan. Tadi yang pertama, akal laki-laki, ilmu laki-laki lebih banyak. Yang kedua, hati laki-laki dalam menanggung pekerjaan yang berat lebih sangat sabar. Yang ketiga, kekuatan laki-laki lebih apa? Lebih kuat atau lebih banyak. Yang keempat, wal kitabatu ghaliban, laki-laki juga lebih banyak menulis ketimbang perempuan. Lihat pengarang-pengarang kitab. Bayangkan laki-laki apa? Perempuan. Laki-laki banyak kan? Pengarang-pengarang kitab, para ulama bayangkan apa? Laki-laki semua. Jadi Alkitab banyak keempat. Yang pertama, akal laki-laki, ilmu laki-laki lebih banyak. Yang kedua, hati-hati laki-laki dalam menanggung pekerjaan yang sangat berat lebih sabar. Yang ketiga, kekuatan laki-laki lebih banyak, lebih kuat. Yang keempat, menulis laki-laki lebih ghaliban, lebih banyak atau lebih dominan. Wal furusiyatu, dan juga laki-laki lebih banyak menunggang kuda. Lebih banyak laki-laki yang pandai menunggang kuda, laki-laki. Itu kelima hal yang tinjauan secara hukum hakikatnya, bahwasanya Allah lebihkan laki-laki ketimbang apa? Ketimbang perempuan. Jadi yang pertama, akal laki-laki, ilmu laki-laki lebih banyak. Ini masih mentafsirkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin. Itu demikian. Jadi yang pertama tadi tinjauannya ada dua. Ada secara hakikatnya, yang kedua secara syariat hukum agama. Hakikatnya akal laki-laki, ilmu laki-laki lebih banyak. Yang kedua, hati laki-laki dalam menanggung pekerjaan yang sangat berat lebih sabar. Yang ketiga, kekuatan laki-laki lebih banyak, lebih kuat. Yang keempat, menulisnya laki-laki lebih apa? Lebih dominan, lebih banyak. Yang kelima, laki-laki lebih pandai untuk menunggang apa? Menunggang kuda. Jelas ya? Itu yang Allah katakan,
ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Wa fihimul ulama'u. Pada laki-laki itu banyak ulama. Laki-laki banyak ulama. Dari zaman sahabat sampai hari ini kebanyakan ulama laki-laki semuanya. Tapi perempuan ada. Tapi paling banyak ulama dari kalangan apa? Kalangan laki-laki. Kemudian wal imamatul kubra, pemimpin yang besar, puncak daripada kepemimpinan kebanyakan apa? Laki-laki. Presiden, raja, kebanyakan tuh, sultan, laki-laki kebanyakan. Wasugura, atau kepemimpinan yang kecil, RT, RW, jarang perempuan kan? RT laki-laki, RW laki-laki, lurah laki-laki. Jadi kalau al-imamatul kubra, presiden, raja, sultan, laki-laki semua. Atau pemimpin yang apa? Yang kecil, RT, RW, lurah, itu semua sama, laki-laki, paling banyak laki-laki. Jadi di antara laki-laki, pada laki-laki ada ulama, yang kedua kepemimpinan yang besar, yang ketiga kepemimpinan yang kecil. Yang keempat wal jihadu, jihad laki-laki kebanyakan. Yang kelima wal adanu, adan juga laki-laki, perempuan nggak boleh adan, perempuan nggak boleh adan, perempuan disyariatkan hanya iqamah saja. Kumpul perempuan semua perempuan, makmumnya perempuan semua, yang disyariatkan hanya apa? Iqamah saja. Jadi adzan itu hanya untuk laki-laki. Wal khutbatul khutbah, sama khutbah laki-laki, nggak ada perempuan khutbah. Kemudian wal jumu'atu, jadi yang pertama laki-laki, ada ulamanya. Yang kedua ada kepemimpinan yang besar. Tadi contohnya presiden, raja, atau sultan. Kemudian yang ketiga kepemimpinan yang kecil, contohnya tadi RT, RW, lurah. Kemudian yang keempat jihad, yang kelima adzan, yang keenam khutbah laki-laki, yang ketujuh wal jumu'atu, sholat Jumat juga hanya diwajibkan bagi laki-laki. Yang ke-8 wal i'tikafu, i'tikaf juga sama laki-laki. Kemudian yang ke-9 wasyahadatu fil hududi, juga kesaksian dalam had-had hukum-hukum agama. Ada had tentang zina, hukuman zina, ada had hukuman daripada orang yang minum khamar, gitu. Ada haddul liwat. Jadi had itu laki-laki saksinya. Yang jadi saksi perzinahan harus apa? Harus laki-laki. Yang berapa itu? Yang pertama tadi ulama, yang kedua pemimpinan yang besar, yang kedua pemimpinan yang kecil, yang ketiga, yang keempat jihad, yang kelima adzan, yang keenam khutbah, yang ketujuh sholat Jumat, yang kedelapan i'tikaf, yang kesembilan saksi pada had itu hukuman, contohnya hukuman perzinahan, hukuman minum khamar dan lain sebagainya. Yang ke-10 wal qisasu, qisas juga laki-laki, ada perempuan. Yang ke-11 wal ankihatu wa nahwuha, menikahi juga laki-laki itu, perempuan dinikahi, yang menikahi siapa? Laki-laki. Wa nahwuha dan lain sebagainya. Yang ke sekarang 12 wa ziyadatul mirathi, lebih warisannya laki-laki bisa lebih banyak dia punya warisannya, laki-laki 2 perempuan 1, laki-laki 2 perempuan 1, itu lebih warisannya buat laki-laki. Kan demikian, ada anak laki ada anak perempuan sama-sama kandung, maka bagian warisannya buat laki-laki 2, buat perempuan 1, itu namanya ziyadatul mirathi. Wa ta'sibi, ada asobah sisa daripada warisan, laki-laki kebanyakan, nggak ada perempuan. Jadi yang pertama tadi ulama, yang kedua kepemimpinan yang besar, yang ketiga kepemimpinan yang kecil, yang keempat jihad, yang kelima adzan, yang keenam khutbah, yang ketujuh sholat Jumat,
Yang ke-8 iktikaf, yang ke-9 saksi pada had-had, kemudian yang ke-10 qisas, yang ke-11 nikahi, kemudian yang ke-12 lebih warisannya, yang ke-13 sisa warisan atau asabah namanya. Yang ke-14 wa tahammulud diyati, menanggung diat. Orang ngebunuh orang itu wajib bayar diat. Diatnya adalah 100 ekor unta itu. Orang bunuh orang dalam hukum agama Islam itu wajib untuk bayar apa itu? Bayar diat. Diatnya wajib dia membayarkan 100 ekor unta. Ini tanggungan diat adalah bagi siapa? Bagi laki-laki, bukan perempuan. Yang ke-15 sekarang ya. Wa wilayatun nikahi, menjadi wali nikah laki-laki, perempuan nggak bisa menjadi wali apa? Wali nikah laki-laki. Wa talaqu, yang ke-16 ya. 16 mentalak laki-laki, perempuan nggak bisa. Perempuan 1000 kali talak nggak bisa jatuh, laki-laki sekali jatuh. Wa raj'atu, untuk rujuk laki-laki bukan perempuan. Yang bilang saya rujuk kepada engkau laki-laki. Yang ke sekarang 18 wa adadul azwaji, boleh berbilang istrinya laki-laki bagi yang mampu, bagi yang adil. Adadul azwaji, berbilang istrinya. Wa ilaihimul intisabu, dan kepada laki-laki lah dinasabkan garis keturunan. Laki-laki semua. Binnya bin siapa? Bin bapaknya itu, bin bapaknya. Wa ilaihimul intisabu, maka kepada laki-laki lah dinasabkan garis keturunan. Itulah yang merupakan kelebihan laki-laki yang Allah berikan secara hakikatnya. Jadi yang pertama, laki-laki itu akalnya dan ilmunya lebih banyak. Yang kedua, hatinya dalam menanggung pekerjaan yang sangat berat lebih sabar. Kekuatannya lebih kuat, lebih banyak. Penulisannya lebih dominan dan lebih banyak. Kemudian pandai berkuda lebih banyak. Kemudian di antara laki-laki yang pertama ada ulama, yang kedua ada contohnya raja, presiden, ya, sultan. Kemudian yang ketiga kepemimpinan, contohnya RT, RW. Kemudian jihad. Kemudian yang kelima adzan, yang keenam khutbah, yang ketujuh salat Jumat, yang kedelapan kemudian 9 saksi pada had-had, yang ke-10 qisas, yang ke-11 yang ke-12 yang ke-13 asabah atau kelebihan sisa daripada warisan. Kemudian yang ke-14 menanggung dia, yang ke-15 menjadi wali nikah, yang ke-16 yang ke-17 rujuk, yang ke-18 yang ke-19 dinasabkan kepada laki-laki. Itu 19 hal yang merupakan kelebihan laki-laki ketimbang perempuan, ditinjau dari segi apa tadi? Hakikatnya. 19 benar ya? Iya. Wa minatsani, yang kedua berarti tinjauan secara apa ini? Syariat. Ini yang kedua. Yang pertama, atiyatul mahri, memberikan mahar mas kawin, laki-laki bukan perempuan. Laki-laki yang ngasih mahar mas kawin kepada perempuan tuh. Itu namanya kelebihan yang Allah berikan untuk laki-laki, ditinjau dari hukum syara atau hukum agama. Wan nafaqati, memberikan apa? Nafkah. Udah jadi suami, maka kewajiban si suami untuk memberikan apa? Nafkah kepada istrinya. Itu kelebihan yang Allah berikan bagi laki-laki, ditinjau dari segi apa tadi? Dari segi syara. Wa nahwihima dan sebagainya. Beliin baju, beliin kosmetik, beliin sabun, beliin bedak, beliin bibir merah, beliin blush on, apa lagi tuh? Beliin baju. Pokoknya laki-laki kewajibannya semua itu. Baju musim dingin, baju musim, ya laki-laki semua tuh. Musim hujan dibeliin bajunya, jas hujan beliin laki-laki tuh. Itu kewajiban laki-laki, kewajiban suami itu. Jadi yang ada kewajibannya siapa itu tadi? Kewajibannya adalah seorang laki-laki atau seorang suami. Jelas ya? Makanya Allah katakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum
ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Tuh. Jadi kelebihan laki-laki ketimbang perempuan ada dua segi, ada dua tinjauan. Yang pertama tinjauan secara hakikatnya, yang kedua secara apa? Secara hukum syarah, secara hukum agama. Kada fiz zawajiri libni Hajarin, demikianlah keterangannya dalam kitab Az-Zawajir yang dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami radhiyallahu anhu rahimah. Jelas ya? Itu kalimatnya. Tadi Allah katakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi laki-laki Allah lebihkan ketimbang perempuan. Kemudian Allah katakan fas-salihatu qanitatun. Nah, udah mulai ini sekarang nih bahasanya nih. Maka perempuan-perempuan yang baik-baik, yang saleh, yang baik, qanitatun ay muti'atun li azwajihin. Yang pertama, perempuan yang baik, perempuan yang saleh dalam hukum agama kata Allah Subhanahu wa taala adalah qanitatun. Tafsirnya qanitatun ay muti'atun li azwajihinna, perempuan yang taat kepada suami-suaminya. Tuh, perempuan yang apa itu? Yang saleh, yang baik, yang salihah, yang baik tuh. Allah yang bilang, perempuan-perempuan yang baik-baik, perempuan yang saleh, salihah, salihah, maka mereka itu adalah qanitatun. Qanitatun tafsirnya muti'atun li azwajihinna, perempuan yang apa? Yang taat kepada suami-suaminya. Kudu taat kita. Sebagai seorang istri wajib taat kalau pengen jadi istri yang apa? Yang salihah atau istri yang baik. Yang kedua kata Allah, hafizatun lil ghaibi ay lima yajibu 'alaiha hifzuhu ay hala ghaibati azwajihinna. Perempuan yang baik-baik, perempuan yang salihah-salihah, perempuan yang menjaga, perempuan yang wajib menjaga dirinya waktu suaminya nggak ada. Waktu suaminya nggak ada, perempuan ini wajib menjaga dirinya waktu suami nggak ada. Apa yang dijaga? Minal furuji, kemaluannya. Nggak boleh buat laki-laki lain. Kemaluannya untuk siapa? Untuk laki-lakinya, sebagai untuk suami saja tuh. Ini perempuan yang baik-baik kata Allah. Yang pertama tadi qanitatun. Qanitatun tafsirnya adalah muti'atun li azwajihinna, perempuan-perempuan yang baik-baik, yang salihah-salihah, yang taat pada siapa? Suami-suaminya. Yang kedua, hafizatun lil ghaibi, wajib menjaga dirinya waktu suaminya tidak ada. Apa yang dijaga? Minal furuji, kemaluan-kemaluannya jaga. Nggak boleh buat siapa? Buat laki-laki lain nggak boleh. Harus hanya untuk siapa? Suaminya. Kemudian yang kedua, apa yang dijaga? Wa amwaliz zauji, menjaga harta suami. Dijaga harta suami, bukan colongin, bukan. Dijaga harta suami itu, dijaga harta suami. Sampai kalau kita pengen infak, pengen sedekah, nggak dapat izin suami, jangan dikeluarin, nggak boleh. Makanan, minuman, duit, beras, biskuit milik suami, izin dulu. Kalau pengen ngasih siapa? Orang lain, karena bukan punya siapa itu? Bukan punya istri, punya suami. Kecuali mak bini yang punya, silahkan boleh. Tapi kalau udah punya suami, apapun bentuk hartanya, maka wajib untuk izin kepada siapa? Pada suaminya. Itu demikian. Perempuan yang salihah, perempuan yang baik-baik. Tadi yang pertama qanitatun. Qanitatun tafsirnya muti'atun li azwajihinna, perempuan yang apa? Yang taat kepada suaminya. Yang kedua, hafizatun lil ghaibi, wajib menjaga dirinya waktu suaminya tidak ada. Yang dijaga pertama ada kemaluannya. Yang kedua, harta suaminya. Yang ketiga, wasirrihi, rahasia suaminya jangan diungkit, jangan dibilang ke orang, nggak boleh. Lo nggak tahu suamiku ada tompelnya, nggak boleh begitu. Lo nggak tahu suami kita ada tompelnya, nggak boleh kayak begitu. Hukumnya apa? Hukumnya haram, nggak boleh. Jadi wajib menjaga kemaluannya,
Yang kedua, wajib menjaga harta suami. Yang ketiga, wajib menjaga rahasia suami. Jadi nggak boleh sebar ya, nggak boleh merumpi sama temennya disebar tuh rahasia suami. Tidak diperbolehkan seperti itu. Wa anti'ati baitihi. Kemudian juga menjaga apa? Anti'ati baitihi. Perabot-perabot rumah suami wajib dijaga tuh. Jangan sampai hilang, jangan sampai rusak. Wajib tugas seorang istri itu. Kalau suami lagi tidak apa? Tidak ada di rumah. Bima hafidallahu ay bihibzihi iyahunna. Sesuai dengan Allah menjaga mereka perempuan. Allah jaga mereka. Wa bi taufiqihi lahunna. Allah berikan taufik kepada para perempuan. Au bil wasiyati minhu ta'ala alaihinna, atau Allah wasiatkan perempuan-perempuan. Au binahyihinna anil mukhalafati, atau dengan mereka Allah larang untuk menyalahi perintah suaminya. Jadi perempuan yang salehah, perempuan-perempuan yang baik, yang pertama kata Allah qanitatun. Qanitatun tafsirnya muti'atun li azwajihinna, perempuan-perempuan yang taat kepada suami-suaminya. Yang kedua, hafizatun lil ghaibi, perempuan yang wajib menjaga waktu suami tidak ada. Apa yang dijaga? Yang pertama, kemaluannya. Yang kedua, harta suaminya. Yang ketiga, rasa suami. Yang keempat, perabot-perabot rumah suaminya. Jelas ya? Itu perempuan dengerin tuh, perempuan wajib menjaga itu semua itu. Kalau pengen jadi salihah atau perempuan-perempuan yang baik-baik, istri-istri yang baik-baik. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Hadis akhir sanad daripada Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nisa'i, sebaik-baik perempuan. Nah, perempuan yang paling baik yang bagaimana? Kata Rasulullah sallallahu. Kata beliau, imra'atun idza nazarta ilaiha sarratka, seorang perempuan apabila engkau melihatnya maka dia mengembirakan engkau, bikin senang kita yang melihatnya tuh. Lihat perempuan, lihat istri senang bawaannya tuh. Wa in amartaha ata'atka, jika engkau perintahkan dia maka dia taat kepada engkau, taat kepada kita. Jadi itu kata Nabi, istri yang apa tuh? Istri yang terbaik, perempuan yang terbaik adalah perempuan yang apabila engkau melihatnya engkau senang, dia bikin senang aja pokoknya. Yang kedua, jika engkau perintahkannya maka dia akan apa? Dia akan taat kepada engkau. Yang ketiga, wa in ghibta anha, kalau engkau tidak lagi di rumah, lagi nggak ada di rumah, hafizatka fi malika wa nafsiha, dia jaga hartamu, dia jaga dirinya. Itu perempuan yang terbaik kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perempuan yang terbaik kata Nabi, pertama, apabila engkau melihatnya maka mengembirakan engkau. Yang kedua, apabila engkau perintahkannya dia taat kepada engkau. Yang ketiga, jika engkau tidak apa? Tidak di rumah, maka dia akan jaga harta engkau dan juga menjaga dirinya. Jelas ya? Itu yang merupakan khairun nisa, atau perempuan yang paling apa? Yang paling baik atau yang terbaik. Wallati takhafuna ay tazunnuna nusyuzahunna. Sekarang ini perempuan yang nusyuz, perempuan yang durhaka kepada suaminya. Wallati takhafuna ay tazunnuna ay nusyuzahunna ay bughdahunna lakum wa raf'a anfusihinna alaikum takabburan. Dan perempuan-perempuan yang kalian sudah menduga akan dia nusyuz. Yang disebut dengan nusyuz adalah bughdahunna lakum, perempuan yang benci kepada kalian. Kan kadang-kadang begitu, ada istri yang apa? Gendak sama lakinya, ada kayak begitu. Tapi kalau udah keseringan nggak boleh. Nah, ini Allah yang bilang, wallati takhafuna nusyuzahunna, dan perempuan-perempuan yang kalian sudah menduga mereka nusyuz, mereka membenci kalian. Wa raf'a anfusihinna 'alaikum takabburan. Nusyuz yang kedua, mereka mengangkat diri mereka dalam keadaan takabbur, sombong kepada suami-suaminya. Itulah yang disebut dengan tadi apa? Nusyuz.
nusyuz, perempuan yang benci kepada suaminya. Yang kedua, perempuan yang sombong kepada suaminya. Bagaimana kalau sampai demikian? Ada perempuan yang ditemukan seperti itu, perempuan yang nusyuz, yang benci kepada suaminya, juga dia sombong pada suaminya. Allah katakan fa'iduhunna ay fakhawwifuhunnallaha, takuti mereka semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutin. Wa huwa mandubun, ini hukumnya sunnah. Contohnya bagaimana? Kita bikin takut ini perempuan, istri yang demikian modelnya, yang dia benci pada suaminya, juga dia sombong kepada suaminya. Contohnya ka'an yaqular rajulu li zaujati, seorang suami bilang kepada istrinya, ittaqillaha fil haqqil wajibi li alaiki, takutlah kepada Allah pada hak yang wajib untuk aku atas engkau. Yang pertama itu kalimat yang diucapkan untuk bikin takut, bikin jerah istri yang tadi nusyuz. Nusyuz maknanya istri yang benci kepada suaminya, dan juga istri yang apa tadi? Yang sombong kepada suaminya. Bilang ittaqillaha fil haqqil wajibi li alaiki, takutlah kepada Allah pada hak yang wajib untuk aku atas engkau. Wahdharil uqubata, hati-hati ada siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Mesti ngomong gitu tuh ke suami itu, hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Jadi suami kalau melihat gelagat istri yang seperti itu, langsung bilang ittaqillah fil haqqil wajibi alaiki wahdharil uqubah. Wa yubayyinu, dan jelasin seorang suami kepada istrinya yang berlaku nusyuz tadi, annan nusyuza yusqitun nafaqata wal qismah. Sesungguhnya nusyuz dapat menggugurkan nafkah. Perempuan yang nusyuz, yang melanggar durhaka pada suaminya, dapat menggugurkan nafkah dan juga pembagian waktu kalau bininya lebih dari satu orang tuh. Hari ini nusyuz, suaminya bilang jangan keluar rumah dia. Ini namanya perempuan yang apa? Yang nusyuz. Hari itu tidak ada kewajiban si suami untuk memberikan apa? Nafkah hari itu. Gugur kewajibannya tuh. Keluar biar hampir berhari-hari dia. Jadi kita nggak ada kewajiban ngasih apa? Nafkah untuk belanja. Keluar seminggu, suami nggak ada kewajiban untuk memberikan apa? Nafkah atau uang belanja. Tapi ingat kemarin tuh, bahwasanya kalau sudah diberikan kepada istri, maka itu sudah menjadi hak siapa? Hak istri. Hak istri. Ingat lagi laki tuh, kita pengen makan minta nasi, pengen makan lagi minta tempe, gitu ya. Jangan langsung dimakan, nggak boleh, karena punya siapa itu? Istri. Punya istri. Besok gituin tuh ya perempuan tuh, bang makan apaan bang? Jangan ngambil aja bang. Itu. Tuh. Karena punya siapa itu? Punya istri itu. Ingetin, yang ngaji jangan pernah bego deh. Bego lagi itu. Diam dulu, pengen makan apaan nih? Punya bini nih, minta mah, gak boleh. Puasa itu nih. Makin biar baik dan bini jangan sombong gitu. Ya, kalau pengen apa? Pengen makan enak sendiri, beli sendiri itu, aneh begitu. Pengen makan apa enak beli sendiri, cuma minta tolong digorengin gitu. Jadi kita makan aja udah, nggak pakai lagi. Aneh begitu kerjaan itu. Jadi aneh beli beras sendiri, beli ayam sendiri, tolong minta apa itu? Masakin bini kita, tolong gorengin, tolong masakin nasinya. Jadi kita nggak pakai bilang awal lagi, ini langsung ambil aja udah, cendok aja udah, bebas makan 2 bakul kita. Kalau kita kasih duit ini, duit nafkah buat siapa? Istri kita itu. Berarti udah hak siapa itu? Istri. Dia beli beras di situ, beli ikan di situ, beli ayam di situ. Kita pengen makan. Wah, udah tahu jam berapa bengkok tuh. Bukan punya gue nih. Izin dulu. Biar lapar gimana nggak boleh apa itu? Nggak boleh makan. Hukumnya apa? Oh, haram tuh. Hukumnya haram. Nggak diperbolehkan. Jadi pergi. WA jadi pergi. Jelas ya?
Oke, begitu agama yang ngejaga hak yang bukan hak kita sekalipun sama siapa tuh? Istri kita, subhanallah. Oke, begitu jaga tuh. Hak yang bukan punya kita kudu izin dengan istri kita. Jadi perempuan yang nusyuz dapat menggugurkan apa tadi? Menggugurkan kewajiban nafkah seorang suami dan juga pembagian waktu pembagian hari. Bininya 2, 3 hari bini yang pertama, 3 hari bini yang kedua, 1 hari di musola. Iya, jadi nggak boleh tuh 1 hari tuh. 3 hari bini yang pertama, 3 hari bini yang kedua, 1 hari kalau ya udah tuh. Kalau suami istrinya izinin ngasih reto nggak masalah tuh. Bini tuanya ngasih izin, udah abang yang 1 hari di bini udah deh, udah alhamdulillah tuh. Kalau suami istri tuanya apa? Ngasih izin. Kalau nggak ngasih izin 1 hari kita nggak boleh kemana-mana tuh. Boleh. 2 kota ya. Disanggar. Kalau boleh disanggar berarti bininya ngasih. 1 hari kita itu nggak boleh kemana-mana, nggak boleh ke bini yang tua, nggak boleh ke bini yang muda. Perlu tahu, maka jangan kawin aja kan. Untuk pembagiannya nggak boleh sembarangan tuh. Mesti adil nafkahnya, mesti adil. Bini yang tua anaknya udah SD, udah SMP, udah gede-gede tuh. Lain dengan bini yang muda yang baru lahir, lain. Lebih banyak nafkah buat siapa? Bini yang tua. Yang muda kan baru, anaknya masih kecil-kecil tuh. Jaga seperti itulah hukum agama tuh. Jangan kawin-kawin aja ente, atau ilmunya kawin-kawin aja. Bini 4 tahun-tahun. Diam bininya 4. Jelas ya? Dan nusyuz adalah tadi si istri membenci suami dan si istri sombong kepada suami. Tadi contohnya tuh, disuruh jangan keluar rumah tapi tetap apa? Keluar rumah. Itu dapat menggugurkan nafkah dan pembagian apa? Pembagian waktu atau hari. Wadhalika bila hajrin wala dharbin. Itu nggak pakai diam, nggak boleh diam, tetap ngomong. Lagi marah dengan bini nggak boleh diam, tetap ngobrol kita bini kita, nggak boleh diam, nggak boleh. Wala dharbin, nggak boleh mukul yang kemarin ya. Mukulnya juga pukulan yang tidak meratakan tulang, tidak apa? Melukai dia punya kulitnya tuh, begitu doang. Tuh, begitu tuh, gitu doang tuh. Nakal gitu doang udah. Jadi nggak kencang-kencang kan, nggak, bukan nabok suami, bukan nabok istri, bukan mukul, bukan nendang, bukan gitu doang tuh. Tuh, ini menunjukkan kita lagi apa? Lagi marah. Atau pakai cepean itu. Nah. Jelas ya? Jadi nggak boleh lagi marah dengan istri, nggak boleh diam tuh, nggak boleh. Harus apa tuh? Tetap ngobrol, tetap bicara dengan istri kita. Juga nggak boleh apa? Nggak boleh mukul. Tujuannya apa itu? Dengan ngomong demikian kita takutlah kepada Allah, hati-hati ada siksa Allah. Tujuannya apa? Fala'allaha tubdi udran. Mudah-mudahan dia nanti akan minta maaf pada kita. Atau yang kedua, au tatubu amma jara minha bighairi udhrin, atau dia tobat kepada Allah yang tanpa udzur. Bisa dia minta maaf pada suaminya atau dia tobat kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sunnah demikian tuh. Sunnah bagi suami melihat istrinya sudah nusyuz, demikian apa kita bilangin? Takutlah kepada Allah, hati-hati siksa Allah. Tuh demikian tujuannya tadi. Tujuannya mudah-mudahan dia minta maaf pada suaminya atau dia tobat kepada Allah. Wa yustahabu an yadkhulaha, dan disunnahkan suami yang melihat istrinya nusyuz sebutkan ma fis sahihaini, hadis dalam kitab Sahih Bukhari Muslim radhiyallahu anhuma, min qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, idza batatil mar'atu hajiratan firasa zawjiha, apabila ada seorang istri yang meninggalkan tempat tidur atau kasur suaminya, nggak mau tidur bareng sama lakinya, maka kata Rasulullah, la'anat hal malaikatu hatta tusbiha, para malaikat mengutuknya sampai pagi. Nggak boleh tuh. Ingetin tuh hadis itu, hadis yang pertama tadi. Kalau seorang perempuan dia bermalam meninggalkan kasur suaminya, maka para malaikat akan mengutuknya, melaknatnya sampai pagi hari. Wa ma fi Tirmidzi min qaulihi sallallahu alaihi wasallam, boleh baca Tirmidzi, boleh Tirmidzi, boleh Tirmidzi.
Dan juga hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, ayyumam ra'atin batat, perempuan manapun yang bermalam, wa zawjuha radin anha, sedangkan suaminya redha kepadanya, dakhalatil jannata, pasti masuk ke dalam surganya Allah. Jadi kudu seorang istri kudu apa tuh? Minta redha daripada siapa? Dari suaminya. Kada fi syarhin nihayah al-ghayah, demikian dalam syarah nihayah yang merupakan syarah daripada kitab al-ghayah. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati ilahi tawassalna bi qur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa muqalati wa tulhimuni rushdi wa tarzuquni ilmal yaqini tuwaffiqni li husni ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubatin nasuhin taghfiru li dhunubi wa zallati wa tanzuruni fi kulli halin wa lamhatin tunajji biha minha liyaumil qiyamati wa bil mustaghfar rasul tashrahu li sadri tuyassiru li amri wa takshifu kurbati wa bil anbiya'i wal malaikatil kiram tuhaqqiqu bit taqwa wa idraki ghayati bihim wa bil awliya'i tulhiquni bihim wa dhurriyyati wa syi'ati wa ashirati wa tasrifu anni kulla syarrin bihaqqihim wa syarran lidhi syarrin min insin wa jinnati bifadlika bashirni bihusni khawatimi wa birrahmati adkhilni bidari iqamati alaihim minal maula salatun wa taslimun wa ridwanun istajib ilahi munajati ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati ya amanal khaifin amina mimma nakhaf ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf
يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار اللهم إني استودعتك ما قرأت وما سمعت فاردده إلي عند حاجتي إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك على الشيخ Sofiyah binti Baryan annallaha ta'ala syahad birrahmatil farah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.